Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Pagi ini mau liatin kegiatan mak. Dari tadi malam udah full aktivitas dan pagi ini ada kegiatan bagi-bagi uang. Tapi bukan uangku, uang warga. Ini jadi hari ini aku jatah untuk ketempatan buat PKK, sekalian bagi-bagi uang apa namanya nih, uang. Bentar, aku kamera belakang. Nih, bagi-bagi uang warga. Ini uang tabungan warga. Saya anyer-anyer ya. Aku bayangin seandainya iki duitku piye ya Allah. Aku udah lama banget gak pegang uang banyak kayak gini. Mana baru-baru lagi. Kayak lagi motong lho duitnya. Duitnya lagi bermotong. Terus tuh sama bagi bingkisan. Bingkisannya juga hasil tabungan warga. Andai aku orang kaya, orang mampu, pasti tak kasih buat teman-teman stroker tuh. Buat THR lebaran. Saat ini hanya bisa memberikan semangat dan motivasi. Salam sehat, tetap semangat dan anti sambat. Belum bisa ngasih THR sama teman-teman. Ini kita hitung-hitung sambil mengaktifkan jarinya ya. Jadi satu orang langsung tak giniin, tinggal nompong. Ada yang dapat 50.000, ada yang dapat 2.500.000, ada yang nggak dapat aku. Ini dapat 50.000, aku bagi-bagi itu apa, uang barunya tuh dibagi rata. Nah, total uang tabungan warga kali ini yang aku pegang 1 juta, 1 juta, 16 jutaan lah. Kebetulan bendaharanya orang bank, jadi dapat tukaran uang baru, dapat tukaran uang baru. Nah gini, kawan, dari tadi malam aku udah padat aktivitas. Tak sambi-sambi ya guys. 560. Yang tahun lalu tuh aku sempat error karena uang baru tuh ini tuh kalau dibuka apa meneh kalau tangannya dewe iki rada error kayak gini. Uang baru cenderung nempel. Aku tuh tekor sampai banyak ya yang tahun lalu. Gara-gara uangnya nempel, ada yang jujur dikembaliin ya, alhamdulillah. Ini namanya gerakan halus. Jadi kalau untuk gerakan halus, tanganku tuh, jariku masih agak repot. Kalau gerakan kasar kayak angkat-angkat, tadi aku beresin ruangan ini sendiri, ngangkat-ngangkat kursinya, tak keluarin segala macam. Bisa.
kapan ya aku duit sampai akeh kayak gini. Ini ada yang dapat 2.500.000 nih. Enak sih kalau uang baru ditata-tata dulu. Kandel tipisnya tabungan tergantung kita. Tergantung kita rajin nabung kok enggak. Aku jadinya pengen rajin nabung, cuman yang mau ditabung apa? Nggak ada yang mau ditabung. Uangnya lewat terus buat kebutuhan sehari-hari wis. Soalnya yang kerja cuma satu orang kan, suami ae. Kalau dulu kan double gardan, suami kerja aku kerja, jadi saya nabung sebelum sakit stroke. Nah pasca stroke aku belum bisa kerja lagi.
Harus sering-sering diulang, takutnya ada yang nempel. Ada yang dapat 35.000. Ini mah malah orang kaya, orang mampu. Paling kalau pas bayar bingkisan sisa 5.000 udah, nggak usah ke Bali, tak goke aja. 1.800.000. Yang tadi ada pecahan donat.
Aku lanjut nanti lagi ya, bentar. Oke, sudah kelar tadi. Masukin di sini, di kantong plastiknya. Tinggal bagi. Kita pertemuannya nanti jam 10. Pertemuan warganya jam 10 pagi. Jadi aku bisa siap-siap sih. Udah mandi loh ya tadi. Aku tuh bangun tadi agak kesiangan. Soalnya semalam tidurnya jam 11-an tuh. Tadi jam setengah 3 aku baru bangun. Harusnya kan jam 2 aku alarmnya tuh. Jam 2 masih ngantuk nunggu bentar pikirku. Kebablasan setengah jam. Jam setengah 3 deh bangunnya. Bangun, mandi. Terus aktivitas. Sampai sekarang belum istirahat. Nanti paling tidurnya ya habis luhur. Semoga hari ini cucunya nggak datang jadi aku bisa istirahat. Tapi kalau ada cucunya ya nggak bisa istirahat. Kalau ada aja kesibukan kalau sama dia tuh. Sering dikerjain sama cucunya saling. Total ada 34 warga ini yang nabung. Aku dulu iso nabung pas waktu kerja. Kalau sekarang cuman ngandelin hasil dari uang suami yo cukup untuk sehari-hari sama untuk keperluan lain yang darurat kayak gitu. Jadi kalau uang sisa untuk nabung belum bisa. Terus tetap disyukuri ya kan. Nggak boleh nuntut lebih. Yang penting suami tanggung jawab tuh kita udah harus bersyukur, alhamdulillah. Nggak usah nuntut ini itu. Jadi kalau misal aku pergi kopdar ke Jogja segala macam, aku minta sangu sama anak. Kadang dikasih sangu 50.000 apa 100.000, yang penting cukup untuk ngebis kayak gitu. Nggak harus uang banyak kita nggak bisa ikutan kopdar kayak gitu, enggak. Terus terang soalnya aku tuh emang paling seneng kalau ketemu offline kopdar kayak gitu daripada cuman ngobrol di WA di grup kayak gitu tuh. Nggak seneng aku. Jadi sebisa mungkin diusahakan aku kudu berangkat, kudu ikut. Kalau yang area Magelang, kalau yang Jogja kalau pas ada rezeki aja, nggak enakan kalau misal sering-sering minta. Paling minta juga misal sebulan sekali. Lihat-lihat kalau pas anak kelihatan ada rezeki atau suami ada rezeki lebih, aku bilang sebelumnya loh, sebelum hari-harinya mungkin 3 hari kok apa tuh aku udah ngabani, aku tanggal sekian pengen ikut kopdar di sini, bisa nggak ngasih sangu aku, ngasih buat ngebis aja. Kalau jajan mah aku percaya dimanapun tempat aku tuh selalu ada yang traktir, nggak pernah minta tapi selalu ada yang traktir, alhamdulillah tetap tak terima. Di Jogja aku sering ditraktir sama Pak Kliwon tuh, Pak Kliwon, Pak Baye, alhamdulillah punya teman baik-baik aku tuh. Jujur emang kalau pergi-pergi tuh aku uangnya pas-pasan. Jadi nggak seperti yang dipikiran teman-teman tuh aku banyak duit makanya sering pergi ke sana kemari. Enggak, salah itu. Aku tuh kalau pergi yang penting bawa air minum, jangan sampai kehausan, jangan sampai dehidrasi. Yang penting ada ongkos untuk transportasi aja udah. Kalau ke Semarang ya, kalau ke Semarang ke tempat adik emang ditanggung biayanya. Jadi sebelum berangkat udah ditransfer sama adik buat beli oleh-oleh, buat beli buat naik bis kayak itu udah ditransfer. Jadi udah aman kalau pergi ke adik tuh. Pulangnya juga dapat sangu. Nah, itu aku tuh ada uang tak kalau kerja sama adik, kalau itu sama adik. Dibilang kerja nggak kerja, wong paling aku cuma masak biasa masakin buat ponakan kan. Tapi alhamdulillah punya saudara satu kandung, tahu banget bisa gantian sama Mbak E. Dulu waktu kecil kan aku juga yang ngasuh dia, jadi seperti Mbak rasa ibu. Waktu dari masih bayi dia belum bisa ngapa-ngapain tuh. Aku umur 7 tahun udah sering gendongin dia, ditinggal pergi kerja sama orang tua kan. Makanya dia kalau mengingat masa lalunya Mbak E sing ikut berkorban membesarkan dia tuh, jadi dia tuh sama aku tuh berasa seperti ibu gitu loh. Orang anggap Mbak itu enggak ibu, dia merasa aku seperti ibunya, ibu pengganti, karena ibuku kebetulan pas adikku umur
9 tahun kalau nggak salah ibuku udah meninggal almarhum. Wis jadi orang meninggal karena ibuku juga stroke juga, tapi waktu itu aku nggak tahu ya stroke itu harus gimana tuh, nggak tahu. Jadi anak yatim kami waktu itu. Bayangin aja, adikku usia 9 tahun, aku punya anak bayi. Ya Allah, masa laluku tuh bener-bener, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Jadi kejadian itu sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Ibuku meninggal tuh aku usia 19 tahun. Mungkin stroke tuh faktor keturunan juga bisa, karena banyak teman stroke juga gitu. Ada beberapa teman yang orang tuanya stroke, terus dia juga ikut stroke juga. Bisa jadi karena faktor keturunan, bisa jadi karena lain juga, nggak tahu. Sekarang mumpung panas dan belum waktunya, aku mau berjemur dulu. Yuk kita keluar berjemur yuk. Sudah mulai berdatangan. Nah, hitam kan rata-rata banyak yang punya toh kalau. Ya sok tuku. Barbada ya.